Yusuf Mansur ini tidak pernah saya lihat sampai hari ini itu mempunyai bisnis yang mana itu berkembang sehingga kemudian menjadi alasan Yusuf Mansur kaya raya seperti hari ini gitu. Buktinya semua bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini semuanya bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Kami baru mewawancarai Pak Zaini Mustafa, di mana dalam wawancara kali ini kami membahas mengenai oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan atribut agama untuk kemudian menarik sedekah, yang mana kemudian sedekah ini menurut kami itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kemana kemudian sedekah ini dialokasikan, kepada siapa kemudian sedekah ini diberikan. Kami mencurigai bahwa oknum-oknum ini kemudian menarik sedekah, lalu kemudian menggunakan sedekah tersebut, uang-uang sedekah tersebut, atau harta-harta sedekah tersebut untuk kemudian kepentingan dirinya sendiri. Sekedar pemberitahuan bahwa Pak Zaini Mustafa ini adalah seorang advokat, orang yang paham hukum, yang kemudian banyak menangani untuk belakangan ini kasus-kasus yang berhubungan dengan Yusuf Mansur, teman-teman. Pak Zaini Mustafa ini juga adalah salah satu korban dari investasi batubara yang digalang atau diinisiasi oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Baik, kami juga membahas mengenai Zakir Naik, yang mana kali ini Zakir Naik ini batal kemudian untuk datang dan ceramah di Indonesia di tahun 2025, yang mana ketika Zakir Naik berceramah di beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2017, Pak Darso Arif mendapatkan informasi dari seorang panitia, yang mana panitia ini adalah panitia dari kedatangan Zakir Naik di Indonesia, teman-teman. Yang mana di situ panitia tersebut mengatakan bahwa di sela-sela acara Zakir Naik didatangi oleh Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno. Bagi teman-teman yang tidak tahu, Jody Brotoseno ini adalah pendiri dari atau owner dari warung Stick and Stick, yang mana di sana Yusuf Mansur juga berinvestasi di warung Stick and Stick tersebut. Mereka mendatangi, Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur ini mendatangi Zakir Naik, lalu kemudian meminta waktu untuk kemudian menarik sedekah di acara Zakir Naik tersebut, yang alhamdulillahnya Zakir Naik tidak mengizinkan mereka. Padahal Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno ini sudah menjanjikan akan memberi bantuan sejumlah dana, yang mana itu tentu jumlah yang banyak, asal kemudian Zakir Naik memberi waktu kepada Yusuf Mansur dan Jody ini untuk kemudian memberikan waktu kepada mereka untuk menggalang sedekah di tengah-tengah acara Zakir Naik, yang mana tadi saya katakan tidak diizinkan oleh Zakir Naik. Inilah yang kemudian menjadi pokok pembahasan kita, bahwa apakah mungkin bisa ada kemudian orang-orang seperti Yusuf Mansur ini yang kemudian menggalang dana, yang mana sepanjang sepengetahuan saya, kalau memang seperti ini ceritanya, ini kemungkinan besar tidak melalui lembaga gitu, melainkan penarikan sedekah secara perseorangan. Yang mana di sini juga nanti kita akan mendengarkan sendiri pendapat dari Pak Zaini Mustafa berdasarkan landasan-landasan hukum di negeri kita, Republik Indonesia, teman-teman. Bahwa untuk ke depan ini harusnya mendapat perhatian dari pemerintah, bahwa jangan lagi kemudian sedekah ini, penarikan sedekah ini, infak, donasi dan lain sebagainya, ini menjadi ajang untuk kemudian mengeruk harta, mencari duit bagi oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan embel-embel agama untuk kemudian menarik sedekah kepada umat gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini orang-orang ini sangat patuh, dan saya katakan bahwa ketika kemudian berbicara tentang bencana alam, sedekah kemana, ke sini ke situ, dan kemudian ada orang-orang yang menarik sedekah, minat masyarakat kita, minat umat, khususnya umat Islam, teman-teman, itu sangat tinggi untuk kemudian bersedekah. Inilah yang kami takutkan, bahwa kemudian ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal ini gitu. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk kemudian menarik sedekah, yang mana itu tidak dialokasikan kembali ke masyarakat atau ke umat, melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri gitu. Dan kami juga menduga bahwa Yusuf Mansur kemungkinan besar juga melakukan hal ini gitu, di mana di waktu lalu Yusuf Mansur kerap kali di setiap video ceramah dia itu menarik sedekah. Di sela-sela ceramah dia itu menarik sedekah. Bahkan ada beberapa video di mana Yusuf Mansur terkesan memaksa orang untuk kemudian bersedekah. Kalau kita melihat di mana Yusuf Mansur itu kemudian yang mengalokasikan
membantu masyarakat dan segala macam secara besar-besaran. Kalaupun ada yang mana itu disebut seperti PPPA, sangat sedikit sekali kegiatan dari PPPA ini, teman-teman. Dan menurut saya, alokasi dana yang digelontorkan oleh PPPA untuk kemudian bersedekah itu sangat sedikit sekali. Dibanding dengan kita melihat Yusuf Mansur menarik sedekah, ini tidak berbanding lurus. Terkesan lebih banyak Yusuf Mansur menarik sedekah ketimbang kemudian mengalokasikan ke umat atau ke masyarakat gitu. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar bagi saya, bahwa apakah mungkin Yusuf Mansur menggunakan dana-dana sedekah tersebut untuk kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya gitu. Karena kalau saya lihat, di sini juga saya bahas dengan Pak Zaini Mustafa bahwa Yusuf Mansur ini tidak pernah saya lihat sampai hari ini itu mempunyai bisnis yang mana itu berkembang sehingga kemudian menjadi alasan Yusuf Mansur kaya raya seperti hari ini gitu. Buktinya semua bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini semuanya bermasalah, semuanya mangkrak gitu. Tapi Yusuf Mansur kaya raya. Yang jadi pertanyaan kan, dari mana sumber kekayaan Yusuf Mansur ini sampai kemudian dia bisa berinvestasi di warung steak and shake gitu. Berinvestasi di warung steak and shake tentu tidak menggunakan uang 100-200 juta gitu, miliaran, ratusan miliar. Jadi silakan teman-teman simak wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa. Silahkan di-share video dari kami kalau misalkan menurut teman-teman video kami bermanfaat, dan semoga kemudian dengan adanya video kami ini paling tidak untuk ke depan mencegah adanya kemudian korban-korban investasi di masa mendatang, teman-teman. Baik, saya Khalid Alwati Nurdiri, silahkan disimak video wawancara kami. See you on the next videos. Baik, Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Sebelumnya ini saya mau, Pak Zaini ini habis pulang dari ibadah haji ya Pak Zaini ya? Alhamdulillah begitu Mas, masih lepas tahalul, masih gundul Mas. Iya, masih gundul juga nih. Di Plontos kemarin ya. Semoga hajinya mabrur ya Pak Zaini ya, menjadi haji yang mabrur, kemudian membuat Pak Zaini rezekinya bertambah, berkah dan sehat selalu seperti sekeluarga Pak Zaini dengan ibadah hajinya kemarin Pak Zaini. Amin, amin ya rabbal alamin Mas. Terima kasih doanya Mas ya. Baik Pak Zaini, untuk wawancara pertama ini saya hanya ingin bertanya kesan dan apa yang Pak Zaini rasakan selama di Tanah Suci, kemudian disangkut pautkan dengan kasus yang selama ini Pak Zaini tangani, khususnya kasus Yusuf Mansur. Begitu Pak Zaini. Ya, yang pertama keberangkatan haji ya, safar haji saya dan istri saya adalah memenuhi kewajiban rukun Islam yang kelima ya, artinya taat kepada Allah begitu ya. Iya. Hablum minallah lah begitu. Iya. Kemudian tentu karena di Padang Arafah, wukuf dan seterusnya, kemudian kemudian ada tawaf, kemudian sa'i dan seterusnya, kan ada tempat-tempat yang mustajab begitu ya Mas ya. Iya. Ya. Ya, jadi di samping memohon doa keselamatan dunia akhirat bagi saya dan keluarga, kemudian saudara, kemudian sanak famili, kemudian sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya dan seterusnya lah begitu, saya doakan yang terbaik lah, kebahagiaan dunia akhirat begitu. Amin. Tetapi karena juga masih ada permasalahan saya dan kawan-kawan ya yang saat ini juga belum tuntas ya. Iya. Khususnya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu. Tentu saya di Arafah ya, ketika wukuf, kemudian ketika tawaf dan seterusnya, juga memohon bahwa perkara saya dengan Yusuf Mansur ini segera selesai dan mendapat keadilan yang seadil-adilnya, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu Mas ya. Baik Pak Zaini Mustafa, untuk selanjutnya, kemarin kan saya mendengar dari Pak Darso Arif sendiri bahwa Zakir Naik itu di tahun 2025 ini batal datang ke ke Indonesia. Lalu kemudian direview kembali bahwa Yusuf Mansur dan Jody Brotosuseno ini ternyata ketika Zakir Naik datang di tahun 2017 itu sempat mereka meminta waktu
untuk menggalang sedekah. Mereka berjanji kepada Zakir Naik untuk kemudian memberikan sejumlah bantuan dana, tapi mereka meminta waktu di sela-sela ceramah Zakir Naik untuk kemudian menggalang sedekah. Ini gimana menurut Pak Zaini Mustafa? Ya, menurut hemat saya, kalau mereka akan memberikan fasilitas sesuatu, kemudian mereka juga mengharapkan untuk tampil dan seterusnya, apalagi terang-terangan akan menggalang dana, artinya mereka memfasilitasi itu sudah ada pamrih begitu, Mas. Jelas kan? Saya fasilitasi Saudara Zakir Naik misalnya begitu. Saya juga melihat sih videonya Pak Darso dan seterusnya itu. Dan kemudian ada percakapan Pak Darso dengan orang yang di Australia kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ada salah satu jamaah di Australia. Jadi Yusuf Mansur mendatangi Zakir Naik ya. Yusuf Mansur dan Broto Suseno dalam video tersebut mendatangi Zakir Naik, akan memberikan fasilitas apapun yang dibutuhkan, asalkan mereka diberi waktu untuk naik panggung dan menggalang sedekah. Artinya ini kan ada pamrih, Mas. Iya. Ya, kalau mereka tidak ada pamrih ya sudah, ini kan ulama besar, kemudian diagungkan, dihargai lah di dunia Islam. Ya mereka berikan saja fasilitas, nggak usah mereka minta harus naik ke atas panggung kan begitu. Nah, pertanyaan saya juga bertanya-tanya ketika Zakir Naik tidak mau memberikan waktu kepada Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno untuk naik panggung, apakah Yusuf Mansur dan Jody tetap memberikan fasilitas? Nah, itu. Kan begitu. Nah, itu. Ya. Nah, kalau mereka Zakir Naik menolak memberikan waktu untuk panggung mereka berdua, lalu mereka tidak memberikan fasilitas, tentu jelas itu kelihatan bahwa ada pamrih. Bahasa gaulnya ada udang di balik batu gitu, Mas. Iya. Baik. Iya, begitu. Saya tahu bahwa Pak Zaini Mustafa kan di bidang hukum ya, Pak Zaini. Di sini sebagai advokat. Ya. Menurut pandangan Pak Zaini sebagai orang yang saya percaya paham dengan hukum, bagaimana pandangan hukum kita di Indonesia ketika kemudian ada orang seperti Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno kemudian meminta izin di acara Zakir Naik menggalang sedekah, seandainya waktu itu diizinkan, apakah hal-hal atau cara-cara seperti ini dibolehkan, Pak Zaini? Ibaratnya kayak menggalang sedekah, menggalang dana tanpa, ini kan kesannya kayak perseorangan ya, bukan kayak melalui lembaga begitu, Pak Zaini. Ini menurut Pak Zaini seperti apa gitu? Kalau misalnya perseorangan menggalang sedekah dengan jumlah tamu undangan atau peserta yang datang itu sangat banyak sekali, katanya waktu itu 10.000 orang kalau tidak salah. Sebenarnya segala sesuatu berkaitan dengan penggalangan sedekah itu kan memang harus mempunyai izin, Mas. Iya. Apalagi ini dilakukan di depan umum yang notabene melibatkan masyarakat luas ya. Iya. Kan harus ada izin, Mas. Iya. Ya. Tentu harus ada izin. Jadi tidak tiba-tiba atau mendadak begitu saja tiba-tiba mereka naik ke atas panggung lalu menggalang sedekah. Ini menurut hemat saya adalah kalau itu tidak ada izin adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Mas, gitu. Iya, oke. Karena kan penggalangan dana secara umum ya. Iya. Penggalangan dana secara umum, terus kemudian dilakukan di hadapan publik yang jumlahnya begitu besar kan. Iya. Menurut hemat saya kalau itu kemudian diberikan dan itu secara mendadak, menurut hemat saya kalau tanpa izin ya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku begitu, Mas. Iya. Terus begini Pak Zaini, misalnya kemudian kan kita berpikir selama ini bahwa Yusuf Mansur sudah menggalang sedekah di mana-mana gitu kan, menggalang dana di mana-mana. Termasuk misalnya kalau misalkan Zakir Naik 2017 lalu, seandainya Zakir Naik mengizinkan. Sejauh yang saya lihat, menurut pengamatan saya pribadi, saya tidak melihat alokasi Yusuf Mansur ini di mana gitu dia jatuhkan, misalnya di mana dia sebar ini sedekah-sedekah yang dia kumpulkan gitu. Apakah ini kemudian ke depannya tidak bisa istilahnya diaudit gitu ya? Apa diperiksa bagaimana seperti itu Pak Zaini? Maksudnya untuk melihat tracking, untuk men-tracking kemana sebenarnya aluran sedekah ini, apakah kemudian dipakai sendiri, dipergunakan sendiri, atau memang difungsikan untuk kepentingan sosial seperti itu Pak Zaini?
Ya, seharusnya menjadi kewajiban pihak yang berwenang untuk menertibkan hal-hal seperti ini ya. Menurut hemat saya kalau itu tidak ada izin dan dilakukan di hadapan publik begitu ya, Iya, kemudian dalam jumlah besar sebagaimana dilakukan oleh Yusuf Mansur, menurut hemat saya adalah bertentangan dengan undang-undang. iya, Dan ketika ada seperti itu, seharusnya juga dari dulu seharusnya pihak yang berwajib, yaitu dalam hal ini misalnya Menteri Sosial dan seterusnya ya, iya, uh, tentu seharusnya bertindak begitu, iya, Mas. iya, Nah, ini pertanyaan yang bagus dan mungkin perlu kajian juga, iya, bagaimana track recordnya Yusuf Mansur di beberapa, kalau bisa dikumpulkan di beberapa tempat dia meminta sedekah, iya, iya, kemudian apakah ada izin dan seterusnya, itu perlu perlu dikumpulkan, kemudian dibuat suatu kajian lah begitu, Mas. iya, Kalau perlu itu dilaporkan begitu, Mas. iya, iya, Baik itu kepada Menteri Sosial, dia dapatnya berapa, kemudian dialokasikan dananya bagaimana, iya, iya, ya kan, apakah ini untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan sosial lainnya, misalnya membuat sekolah, membuat madrasah, misalnya membuat jalan dan seterusnya. Tentu harus penggunaannya harus jelas. Nah, kalau itu tidak jelas, kalau ini hanya pribadi ya podo karo tukang ngemis saja, Mas, menurut iya, saya, Mas. Iya kan? iya, Iya kan, kalau ngemis ini kan kecil-kecilan, tapi kalau iya, sudah di depan umat ini kan dapatnya banyak, iya, Mas. iya, Apalagi video-video yang kita tonton itu termasuk ada ceramah di Rengat yang mana bupatinya ditodong, kemudian iya, ibu bupati apa dan seterusnya dilepasin gelangnya. Ini kan iya, menurut hemat saya, apakah itu ada izin, kemudian dananya untuk apa, apakah untuk dana pribadi, apakah penggalangan untuk pondok pesantren atau masjid atau tempat ibadah dan seterusnya, menurut saya harus jelas. iya. Jadi umat memang harus cerdas saat ini ketika mereka memberikan sumbangan atau sedekah itu untuk apa begitu, Iya. Mas. Iya, Eh, gitu, Mas. sebab begini Pak Zaini, kan seperti yang Pak Zaini katakan tadi bahwa di waktu lalu memang dan jejak digital Yusuf Mansur banyak sekali menggalang sedekah. Sementara ini yang saya lihat ya, dan mudah-mudahan tidak keliru, Yusuf Mansur menggalang sedekah sama kita lihat mengalokasikan kemana, itu tidak berbanding lurus Pak Zaini. Saya melihat di media sosial Yusuf Mansur ketika mengalokasikan apa namanya memberi bantuan itu tidak seberapa dibanding dengan kita melihat di video-video entah berapa banyak sedekah yang dia tarik ke jamaah di setiap ceramah dia di waktu lalu gitu. Itu menurut Pak Zaini seperti apa itu? Ya, mudah-mudahan pembicaraan kita ini didengar ya, Iya, dilihat ya. iya, iya, Pembicaraan kita ini dilihat oleh dinas sosial, kemudian berkaitan kalau itu sodako dan sebagainya kan Departemen Agama. iya, Mudah-mudahan kedua institusi itu melihat, kemudian mereka tergerak hatinya untuk mengadakan kajian terhadap itu. Lalu mereka mengambil tindakan, apakah itu sifatnya nanti melarang atau sifatnya melaporkan dan seterusnya, itu kita tunggu, Mas. Mudah-mudahan, Mas. Kalau iya, kita hanya bisanya kan hanya berbicara begini saja, iya, tetapi tentu yang punya kewenangan kayak Dinas Sosial, Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Agama berkaitan dengan infak sodakoh, tentu itu harus melakukan kajian dan melihat itu secara nyata, kemudian dikaji, kemudian mereka membuat rumusan ketentuan apakah itu diperbolehkan atau melarang begitu, Mas. Jadi umat ini nanti terkendali, Mas, tidak dibohongi terus-menerus, Mas, betul. begitu. Iya, Nah, sekarang ini kan banyak ya, mohon ya, tidak semuanya, tapi ada oknum-oknum ustadz yang atau pemuka-pemuka agama yang meminta segala sesuatu sumbangan. iya. Mereka mengatakan untuk ABC Hmm. kepentingan agama, tapi ujung-ujungnya hanya memperkaya diri sendiri, kan begitu, Mas. Iya, ya ini Ya. sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya bahwa eh, banyak kemudian orang-orang yang melakukan hal seperti ini gitu di jalanan memakai atribut Islam, meminta sedekah dan segala macam. Sementara kita tidak tahu ini alokasinya kemana, kita tidak tahu ini, kita tidak paham ini kemudian sedekah mau dialirkan kemana. Tapi makin ke sini, makin banyak kemudian orang-orang yang seperti Pak Zani katakan, walaupun tidak semua, tapi banyak orang-orang yang Iya. kemudian menarik sedekah, menarik infak, menarik apapun itu sumbangan dan lain sebagainya
Sementara kita tidak tahu ini dialokasikan kemana, dan pada akhirnya kan kita bisa berpikir bahwa kemungkinan besar orang-orang ini menggunakan momentum ini, menggunakan momen ini, menggunakan kemudian istilah-istilah sedekah dan segala macam, ternyata untuk kepentingan sendiri, Pak Zaini. Ya. Nah, inilah yang kadang-kadang disalahgunakan ya, Mas. Iya. Jadi artinya orang menjual, bahasa saya beginilah, tidak semua, tetapi ada Iya. oknum yang menjual Iya. agama, ya, Iya. berlindung di balik sedekah, berlindung di balik infak sodakoh, tapi kenyataannya hanya untuk pribadi begitu, bukan untuk kepentingan umat begitu, Mas. Iya. Makanya ini memang ada mungkin Indonesia ini baik itu dinas sosial berkaitan dengan sumbangan dan seterusnya ya, Iya. kemudian berkaitan dengan infak sodakoh kan hak kewenangan mengurusi itu kewenangan dari Departemen Agama. Jadi memang baik itu Departemen Sosial maupun Departemen Agama tentu harusnya membuat suatu rumusan yang jelas. Kalau itu misalnya sumbangan bagaimana, kemudian sodakoh bagaimana, kemudian infak bagaimana, dan tentu kalau dilakukan oleh perorangan yang mereka menjual agama dan tidak dipergunakan untuk kepentingan agama atau kepentingan sosial, tentu seharusnya harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya, Mas. Iya. Setidak-tidaknya kalau itu baik itu Departemen Sosial maupun Departemen Agama tidak memberikan itu, setidak-tidaknya yang mendengar video kita malam ini adalah masyarakat itu sadar dan memberikan sanksi sosial terhadap orang-orang yang selalu, oknum yang selalu meminta sumbangan, mengatasnamakan agama, seolah-olah mereka memegang kunci surga, seolah-olah mereka memegang kunci rezeki, seolah-olah mereka memegang kunci selamat dan seterusnya, Mas. Begitu, Mas. Iya. Selanjutnya ini mungkin sekedar cocokologi saja, Pak Zaini, tapi begini, bahwa saya melihat Yusuf Mansur selama ini tidak punya bisnis yang membuat namanya besar. Saya bingung juga dengan status Yusuf Mansur ini. Sebenarnya dia ustadz atau pebisnis. Karena kalau mau dibilang pebisnis, bisnis apa yang dia bangun sampai bisa membuat dia kaya raya seperti hari ini? Kalau mau dibilang ustadz juga, ustadz kok seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian kita bisa beranggapan bahwa, atau menduga-duga, atau mengira-ngira bahwa sekarang kan Yusuf Mansur terkenal sebagai owner atau orang yang menanam saham di warung Stick and Stick. Itu kan dia menanam saham, bukan dia yang membangun warung Stick and Stick. Nah, saya berpikir, apakah mungkin kemudian kekayaan Yusuf Mansur selama ini didapatkan dengan cara-cara seperti itu gitu? Karena saya tidak melihat, sekali lagi saya tidak melihat bahwa ada bisnis-bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur sehingga kemudian menjadi alasan dia bisa kaya raya seperti hari ini, Pak Zaini. Karena kalau berbicara investasi kan, investasi batu bara di mana Pak Zaini juga ikut, itu mangkrak. Hotel City mangkrak dan yang lain sebagainya. Tapi dia kaya raya. Menurut Pak Zaini seperti apa itu? Jadi kalau analisa saya, karena saya juga Ini saya korban dugaan Mas di ya. batu bara, ya kan. Iya. Saya korban di batu bara, terus kemudian teman-teman saya yang menjadi korban ini kan jumlahnya puluhan miliar ya. Iya. Artinya dari awal kurang lebih 55 miliar, mungkin masih ada sekitar 45 miliar lah ya. Iya. Dan itu sampai dengan saat ini Yusuf Mansur dia membisu dan tidak mau menyelesaikan itu. Bahkan 2 gugatan pun sudah pernah, gugatan saya sendiri saya kalahkan, kemudian Bu Ilis saya kalahkan. Itu kan tidak bergerak hatinya untuk mengembalikan ya. Iya. Ya, yang sudah masuk gugatan saja tidak bergerak untuk mengembalikan, apalagi yang diam-diam saja kan begitu. Pasti tidak akan dikembalikan kan begitu. Iya. Nah, sementara ini menurut hemat saya batu bara tidak jelas lunturnya. Yang digagas oleh Yusuf Mansur pertama masuk, saya garis bawahi bahwa pertama masuk ke Masjid Darussalam yang presentasi bisnis batu bara itu Yusuf Mansur. Saya mendengar dengan telinga saya, kemudian saya melihat dengan mata saya bahwa itu adalah Yusuf Mansur begitu ya. Dan itu sampai dengan saat ini kan nggak jelas jeluntrungnya, Mas. Iya. Ya kan? Terus kemudian bisnis patungan usaha Hotel City juga nggak jelas jeluntrungnya, sebagaimana orang
daerah Jawa Tengah yang saya temui, Iya, kemudian beberapa orang yang dokumennya ada kepada saya, iya, kemudian Paitren Asset Management, iya, Peritra Sentosa Internasional, iya, itu kan semuanya kan tidak ada yang jalan, iya, kemudian itu bisa dibanggakan kan begitu. iya, Artinya bangkrut orang-orang yang menjadi mitra iya, Yusuf Mansur itu di akhirnya uangnya tidak kembali, uangnya modalnya saja tidak kembali, apalagi untungnya kan begitu. Sementara Yusuf Mansur bisnis yang tidak melibatkan umat, yang dia sendiri menanam, itu kan sukses berat, Mas. iya, Ya kan, klaimnya iya, dia kan sukses berat itu. iya, Jadi ya patut kita curigai bahwa itu uang-uang kami yang masuk ke perusahaan yang digagas oleh Yusuf Mansur, baik itu batu bara, baik itu Paitren Aset, baik itu Peritra Sentosa Internasional atau City dan seterusnya, Mas. Menurut hemat saya, uang-uang yang kami setorkan itulah yang diputer, Mas, menurut iya. hemat saya. Kemungkinan Menjadi maksud, milik pribadi, begitu, iya, iya. oke, Iya. Kan Yusuf Mansur ini kan mereka bukan anak konglomerat juga, Mas. iya, iya, Ya kan? itu ya betul betul. Mereka bukan anak konglomerat, satu. Kalau bukan Hmm, anak konglomerat iya, berarti kan modal dari nol. iya, Kemudian dapat hibah dari Sultan Sultan Arab juga enggak, Mas. iya, Dari Sultan Arab juga enggak. Kemudian dari Sultan Rupiah juga tidak kan. iya, Artinya dari mana dia dapat modal ini tentu iya, kita bertanya-tanya kan iya. gitu. Oke, Itu Yusuf Mansur dan kawan-kawan lah yang tahu itu, iya. Mas, gitu. Oke, Pak Zaini, Iya. terakhir tanggapan dan juga mungkin pesan Pak Zaini. Ini saya melihat bahwa ketika kemudian Yusuf Mansur mulai dikritik di sana sini, ini pertanyaan terakhir Pak Zaini. Sekaligus nanti Pak Zaini tutup ya. Ketika kemudian kritik terhadap Yusuf Mansur ini sudah kemudian melebar kemana-mana, netizen juga di lini masa Twitter, sekarang X, kemudian TikTok, Instagram, sudah banyak yang mengkritik intinya masalah sedekah. Tiba-tiba kemudian Yusuf Mansur hari-hari ini, dan saya rasa Pak Zani juga paham lah, bahwa Yusuf Mansur sudah tidak pernah lagi terlihat di ceramah-ceramah terbaru dia menarik sedekah. Ini bagaimana menurut tanggapan Pak Zaini? Jadi menurut saya tentu yang namanya punya masalah itu tentu ada efeknya, Mas. Iya, Ya kan? Nah, kalau orang banyak masalah, tentu juga semakin terbuka orang menganalisa. Orang ini kan tidak bodoh, Mas. iya, Mereka punya pikiran, lalu mereka menganalisa bagaimana sepak terjangnya. Dalam iya, hal ini misalnya yang Yusuf Mansur ya, iya, kemudian digugat sana sini, kemudian tidak menyelesaikan, kemudian mereka membantah bahwa misalnya di dalam batu bara terlibat dalam bisnis batu bara, iya, kemudian saya ajak bermubahalah bersama, saya ajak persuasif tidak mau, kemudian saya ajak mubalah tidak mau, kemudian kami datangi ke rumahnya tidak mau. Tentu masyarakat juga berpikir bahwa yang benar itu siapa, masyarakat sudah bisa menyimpulkan yang benar siapa, Mas. baik, Ketika masyarakat menyimpulkan si A, Yusuf Mansur yang salah, tentu mereka akan menjauhi. baik, Ketika ini misalnya Yusuf Mansur masih dikasih panggung juga, Mas, iya, misalnya di TV maupun di TV, tentu TV juga akan sepi pemirsa, Mas, tidak ada iya, pemirsa, bahkan mungkin akan dijauhi juga oleh pemirsa begitu, Mas. baik, Jadi efeknya adalah ketika belum ada sanksi secara tegas dari sanksi hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi sanksi hukum dari masyarakat ya, menghukumi masyarakat, kemudian lembaga-lembaga, tentu mereka sanksi itu yang sangat berat, Mas, ketika dihindari, Mas, baik, gitu, Mas. baik. Baik Pak Zaini Mustafa, terima kasih untuk Ya, wawancara ini kali ini. Mungkin insya Allah kalau Pak baik, Zaini masih punya waktu, mungkin apa namanya untuk wawancara selanjutnya, mungkin keesokan harinya, besok di waktu yang sama dengan hari ini, mungkin saya masih akan ada baik, baik, wawancara Mas. kedua, mungkin mengenai kelanjutan dari investasi, masalah kasus investasi batubara Pak Zaini mungkin. Insya Allah seperti itu Pak Baik, Zaini. baik, Mas, baik. Baik, Oke, Mas, ya, cukup untuk kali Mas. ini Pak Zaini. Terima kasih banyak Cukup ya, untuk Mas. Oke, waktunya. Sehat-sehat sama-sama. selalu Pak Zaini. Teruskan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga kemudian Amin, Pak amin, Zaini amin, sehat selalu. amin, Terima kasih Pak Zaini. amin, amin. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh Pak Zaini.
Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mulia Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mulia Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mulia Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.